Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 9 Desember 2023, Pekan Advent pertama. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21, ayat 23 sampai 26. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Allah dalam bacaan pertama hari ini melalui nubuat Nabi Yesaya terus membangun harapan dalam diri bangsa Israel. Melalui nubuat Nabi Yesaya seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, Allah menghibur orang-orang Israel ketika Allah berkata, "Kalian tidak akan terus menangis. Kalian akan memperoleh kegembiraan dan sukacita." Dan kegembiraan serta sukacita itu bahkan tidak saja dialami oleh manusia, oleh orang-orang Israel, tapi juga dialami oleh hewan ternak mereka. Bahkan mereka akan memperoleh hasil pertanian yang baik. Dari gunung mengalirlah sungai-sungai yang memberikan kehidupan kepada orang Israel. Asalkan Israel terus berseru kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Dan setiap kali ada seruan dari orang-orang Israel, doa-doa orang Israel, Tuhan akan mendengarkan mereka. Dan syarat yang kedua adalah supaya orang-orang Israel, bangsa Israel, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, harapan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini dialami oleh orang-orang Israel pada masa Yesus. Yesus sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini menjadi tanda kehadiran Allah yang memberikan harapan itu. Yesus mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, baik secara verbal, tapi juga dengan perbuatan-perbuatannya. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi juga dia melakukan dengan aksi-aksi tertentu. Dan Yesus mau supaya para rasulnya, para muridnya yang akan ia utus juga melakukan hal yang sama. Mereka juga mewartakan kabar sukacita tidak saja secara verbal, tapi juga dengan tindakan-tindakan konkret. Karena itu Yesus memberi kuasa kepada para muridnya yang kemudian menjadi para rasulnya yang akan dia utus. Dia memberikan kepada mereka kuasa. Kuasa untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Untuk mentahirkan orang kusta. Dan lain-lain sebagainya. Kuasa itu diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang kelak dia utus. Kepada para rasulnya yang dia utus. Supaya para rasul seperti dia sendiri tidak hanya mewartakan kabar sukacita secara teoritis dengan kata-kata belaka, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang konkret yang menyatakan bahwa Allah dekat dengan orang-orang Israel atau dengan orang-orang yang mereka jumpai. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira pewartaan yang isinya penuh pengharapan sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini
juga sangat relevan untuk kita saat ini. Karena kehidupan kita tidak baik-baik saja. Seringkali kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Dan sering juga dengan kesulitan itu, orang bisa putus asa, putus harapan. Maka penghiburan, pewartaan yang memberikan harapan sangat perlu. Pertanyaannya, siapa yang harus melakukan itu? Siapa yang harus menolong siapa? Karena terkadang kita merasa kita yang paling menderita. Dan karena itu kita adalah orang yang harus ditolong. Kalau masing-masing orang berpikir seperti itu, siapa yang bisa menolong siapa? Saudari dan saudara terkasih, kita menolong orang lain tidak mesti ketika kita baik-baik saja. Dalam keadaan yang paling sulit pun, kita masih bisa menolong orang lain, memberikan kekuatan kepada orang lain. Sebagaimana janji Allah melalui nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini kepada orang-orang Israel. Janji yang sama itu juga dialamatkan kepada kita. Supaya kita hidup dengan penuh pengharapan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang dulu menolong, yang dulu berjanji. Saat ini juga dia tetap menolong dan menjanjikan hal-hal yang baik untuk kita. Maka yang paling penting untuk kita adalah terus berseru dan berseru kepadanya. Berdoa dan berdoa kepadanya. Dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dalam hidup kita dari Allah yang sangat mengasihi kita. Saudari dan saudara terkasih, lalu pesan dari bacaan Injil kepada kita adalah mewartakan kabar sukacita itu tidak cukup hanya dengan kata-kata saja, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang konkret. Mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, dan kata-kata mungkin gampang. Tetapi saya pikir itu salah satu bagian kecil dari sisi pewartaan yang harus kita lakukan. Tetapi sisi lain, yakni perbuatan, juga mesti kita tunjukkan sebagai bagian dari pewartaan kabar sukacita itu. Banyak kali orang hanya sampai pada tahap mewartakan secara verbal, perbuatannya tidak. Atau seakan orang berpikir, saya mewartakan secara verbal, yang lain mewartakan secara perbuatan. Tidak, itu merupakan satu kesatuan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mau mewartakan kabar sukacita, maka kita melakukannya secara teoritis, secara verbal, tapi juga melakukannya dengan tindakan-tindakan konkret yang mendukung, yang mensupport warta secara verbal tadi. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan hari ini memberikan kepada kita inspirasi. Pertama, memberi kekuatan kepada kita. Dan yang kedua, memberikan inspirasi bagi kita untuk tetap mewartakan kabar sukacita. Baik secara verbal maupun secara konkret dalam perbuatan-perbuatan nyata kita. Tuhan memberkati.